Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial hasil pelatihan coding dan kecerdasan artifisial hari kedua. Hari ini kita belajar membuat program sederhana menggunakan aplikasi Piktoblocks. Piktoblocks adalah aplikasi pembuat program berbasis visual yang memudahkan siapa saja, bahkan yang belum terbiasa dengan bahasa pemrograman, untuk membuat berbagai program sederhana. Nah, di video tutorial kali ini, kita akan membuat aplikasi perhitungan total waktu perjalanan. Ayo kita mulai. Nah, di sini kalian bisa melihat tampilan dari lembar kerja aplikasi Piktoblocks. Nah, di sini terdapat beberapa area. Di sebelah kanan kita sebut stage area, di mana berfungsi untuk menampilkan hasil program yang kita buat. Kemudian yang di tengah ini kita sebut script area, tempat kita menyusun blok-blok yang berisi perintah-perintah untuk membuat program. Kemudian yang di sebelah kiri kita sebut block palette, berisi blok-blok yang berfungsi untuk membuat program yang di dalamnya terdapat perintah-perintah. Nah, setiap blok-blok ini memiliki warna yang berbeda untuk mengelompokkan fungsinya. Contoh, untuk yang paling atas warna biru tulisannya motion berfungsi untuk mengatur pergerakan sprite atau karakter pada program. Kemudian looks untuk mengatur tampilan, sound, suara, dan seterusnya. Nah, karena kita akan membuat program tentang perhitungan waktu tempuh, maka hal pertama yang kami lakukan adalah membuat desain tampilan programnya terlebih dahulu agar sesuai dengan temanya. Nah, di stage area ini terdapat satu sprite bergambar beruang, dimana ini memang template awal dari Piktoblocks. Karena kita tidak mau memakai karakter ini atau sprite ini, maka kita hapus. Kemudian kita pilih sprite yang sesuai. Tinggal klik choose a sprite, lalu kita pilih karakter mana yang menurut kamu paling tepat untuk dijadikan tampilan programnya. Baik, kita pilih. Boleh lebih dari satu sprite. Ya. Setelah kita memilih sprite mana yang ingin kita masukkan ke dalam tampilan program, kita juga bisa memilih backgroundnya. Baik, setelah kita menentukan tampilannya, menentukan sprite serta backgroundnya, selanjutnya kita pikirkan dulu apa yang akan kita masukkan ke dalam program. Yang pertama, dalam menghitung total waktu perjalanan, maka kita membutuhkan waktu tempuh, waktu istirahat, dan durasi kemacetan. Nah, pertama kita buat dulu variabelnya. Kenapa kita harus membuat variabel dulu? Karena variabel itu seperti wadah penyimpanan sederhana. Nah, karena di sini kita akan menginput angka-angka yang mana nanti akan dihitung, maka angka tersebut pastinya akan disimpan terlebih dahulu. Nah, kita membutuhkan wadahnya itu adalah variabel. Nah, karena di sini kita akan menginput beberapa angka. Yang pertama dari durasi kemacetan, waktu istirahat, waktu tempuh, kemudian juga nanti akan menampilkan hasil dari total waktu perjalanan, maka kita akan membuat 4 buah variabel, di mana kamu bisa melihat di sebelah kiri di bagian blok palette ada warna orange di bawah tulisannya variabel. Itu silahkan kalian klik, lalu kalian lihat di situ ada tulisan make a variable. Silahkan diklik lalu dibuat variabelnya. Yang pertama kita isi dengan waktu tempuh. Kita ketik waktu, karena di sini nggak bisa pakai spasi, maka kita pakai garis bawah atau underscore. Lalu pilih tipe datanya number,
Lalu untuk semua sprite, klik OK. Nah, kita ulangi lagi untuk membuat variabel kedua. Karena tadi waktu tempuh sudah, maka selanjutnya adalah waktu istirahat. Oke, lanjut lagi, kita membuat variabel yang ketiga, yaitu durasi kemacetan atau durasi macet. Dan yang terakhir, kita membuat variabel untuk hasil dari penjumlahan durasi macet, waktu tempuh, dan juga waktu istirahat yang kita sebut hasil. Ya, yang sama juga artinya adalah total waktu perjalanan. Kita klik OK. Karena variabelnya sudah kita buat, maka selanjutnya kita buat programnya. Nah, untuk membuat program, kita perlu menentukan peristiwa untuk menjalankan program. Nah, kamu bisa pilih menu event di bagian blok palette. Nah, di sini kita bisa pilih peristiwa-peristiwa atau event-event apa saja yang bisa kita gunakan untuk menjalankan program. Kamu bisa pilih when green flag click, yang artinya ketika bendera hijau di sebelah sini diklik, maka program itu akan berjalan. Atau juga when space key press, yang artinya ketika kita tekan tombol spasi di keyboard, maka programnya akan jalan. Atau kita bisa pilih tombol lain yang ada di keyboard kita. Atau juga when the sprite click, yaitu ketika sprite yang kita klik, maka programnya akan berjalan, dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih yang when the sprite click. Jadi ketika karakternya kita klik, maka programnya akan berjalan. Nah, selanjutnya karena kami ingin si sprite ini menampilkan tulisan terlebih dahulu atau penjelasan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perhitungan, maka kita pilih looks. Looks itu berarti tampilan, karena kita ingin menampilkan tulisan. Kita bisa pilih say hello for, yang artinya kita ingin menampilkan tulisan dalam waktu 2 detik. Ya, 2 detik cukup ya, tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu cepat. Nah, di sini kita bisa menuliskan kata-kata yang ingin kita tampilkan di dalam program. Contoh di sini kami menuliskan, ayo kita menghitung total waktu perjalanan. Kemudian isilah kolom, isilah pada kolom yang akan aku atau saya tampilkan. Nah, selanjutnya setelah menuliskan tulisan yang ingin kita munculkan dalam program, selanjutnya kita set dulu variabelnya menjadi 0. Nah, kita set dulu variabelnya menjadi 0 supaya ketika programnya nanti dimatikan, ya, setelah kita menggunakan programnya, dia akan kembali ke posisi awal, yaitu angka 0. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa dicentang atau diklik dulu terlebih dahulu variabel yang tadi sudah kita buat. Nah, sehingga nanti variabel-variabel ya akan muncul di dalam tampilan pada stage area. Yang pertama, kita klik mulai durasi macet atau hasil terlebih dahulu deh. Kemudian yang kedua, durasi macet. Kemudian kita tarik lagi setnya. Durasi macet sudah, maka kita klik yang waktu istirahat. Lalu kita tambahkan lagi set untuk yang waktu tempuh. Nah, di sini kita sudah masukkan atau sudah kita setting semua variabel menjadi 0 ketika program dimulai.
ya, sehingga menghapus program yang sudah dikerjakan sebelumnya atau angka-angka yang sudah diinput sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita set seperti ini, kita mulai masukkan pertanyaan. Nah, pertanyaan kita untuk memunculkan pertanyaan, kita bisa lihat di bagian block palettes. Ya, kalian bisa lihat di bagian sensing. Nah, di bagian sensing di situ ada tulisan ask. Nah, di sini ask ini berfungsi untuk meminta respon dari si pengguna program. Nah, pertama kita dulu mereka untuk memasukkan waktu tempuh. Nah, di sini saya tuliskan masukkan waktu tempuh pada kolom di bawah ini. Selanjutnya, kita set variabelnya supaya menyimpan hasil dari angka atau inputan yang dimasukkan oleh si pengguna program atau user. Nah, di sini kan setnya munculnya durasi macet. Tapi karena kita tadi menanyakan waktu tempuh, maka kita klik waktu tempuh. Nah, kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi untuk meminta inputan waktu istirahat. Di sini kita bisa langsung duplikat bloknya ya, supaya kita tidak bolak-balik drag and drop. Oke. Lalu yang terakhir, waktu tempuh sudah, waktu istirahat sudah, selanjutnya durasi macet atau durasi kemacetan. Nah, setnya juga diganti menjadi durasi macet. Nah, di sini jangan lupa untuk memasukkan answer, ya, answer. Nah, answer ini fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan input angka yang dilakukan oleh user. Ya, bagian waktu kita taruh answer untuk menyimpan input waktu tempuh yang dimasukkan oleh user, begitu juga untuk waktu istirahat dan juga durasi macet. Selanjutnya, setelah kita buat wadah untuk memasukkan angkanya, kemudian kita simpan, selanjutnya kita buat perhitungannya. Nah, caranya adalah balik lagi ke set, ya. Kita pilih set. Nah, kita di sini mau hasil, jadi kita setting hasilnya berdasarkan operasi hitung dari penjumlahan durasi macet, waktu istirahat, serta waktu tempuh. Dari sini kita pilih hasil, kemudian untuk menghitung atau menjumlahkan kita pilih menu atau blok operator. Nah, di sini ada penjumlahan, kita masukkan ke bagian yang 0 ini, ya. Jadi kita set hasilnya berdasarkan penjumlahan yang kita masukkan. Karena di sini yang kita jumlahkan ada 3 variabel, sedangkan di sini ada 2 variabel, maka bisa kita tambahkan 1 penjumlahan lagi, sehingga menjadi penjumlahan 3 kolom. Nah, kita bisa isi variabelnya dengan cara klik variabel, kemudian tinggal kita drag and drop ke dalam kolom-kolom yang sudah kita sediakan. Waktu tempuh, waktu istirahat, kemudian durasi macet. Nah, setelah itu kita berikan tampilan supaya user lebih mudah dalam memahami hasil dari perhitungan yang kita lakukan. Dengan cara kita pilih menu looks atau block looks, kemudian kita pilih say hello for 2 second lagi. Nah, kemudian di sini kami ingin menampilkan
tulisan dan juga angka. Jadi tidak hanya sebatas angka aja nih yang muncul dari hasil perhitungan, tapi juga ada kata-katanya. Maka kita membutuhkan fitur lain atau blok lain, blok tambahan, dikarenakan di sini hanya ada satu kolom, sedangkan yang ingin kita masukkan ada dua jenis, yaitu kalimat dan juga angka. Maka kita menggunakan blok join yang ada di menu operator. Nah, di sini kita bisa lihat ada blok dengan tulisan join apple banana. Nah, kita masukkan ke kolom ini. Kemudian yang di sebelah kiri, karena kami ingin memasukkan tulisan, maka kita isi dengan tulisan sebagai berikut. Maka total waktu tempuhnya adalah, nah yang di bagian banana kita isi dengan variabel hasil untuk menampilkan hasil dalam bentuk angka otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih looks lagi untuk menampilkan tulisan terima kasih. Oke, kita coba dulu programnya apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, karena di sini kita membuat program dengan cara right diklik untuk menjalankannya, maka kita coba terlebih dahulu. Kita klik programnya. Oke, kita diminta untuk memasukkan waktu tempuh pada kolom di bawah ini. Contoh waktu tempuhnya misal 20. Kemudian kita klik enter. Lalu dia minta masukkan waktu istirahat pada kolom di bawah ini. Misalnya waktu istirahat 30,5. Kemudian durasi kemacetan waktunya adalah misal 15,6 menit. Kemudian kita enter. Maka total waktu tempuhnya adalah 66,1 menit. Nah, untuk codingan ini berfungsi ketika kita play karakter. Jadi programnya baru berjalan ketika kita klik sprite-nya, tapi tidak berjalan secara otomatis. Karena kami ingin supaya programnya mengulang secara otomatis tanpa kita klik sprite-nya lagi, maka kita menambahkan blok tambahan pada menu kontrol. Nah, di sini di blok tambahan pada menu kontrol terdapat blok forever yang berfungsi untuk melooping atau mengulang kembali program. Nah, kita taruh di sini. Kemudian, nah dia secara otomatis akan mengulang program tanpa kita nyalakan dulu atau kita jalankan programnya dengan cara klik sprite-nya. Contoh nih ya, kita mulai. Nyala waktu tempuhnya 30 menit. Waktu istirahatnya 10 menit. Kemudian durasi kemacetan 5 menit. Nah, maka dia akan memunculkan hasilnya. Kemudian terima kasih. Lalu dia akan menghitung lagi atau memberikan pertanyaan lagi secara otomatis tanpa kita menjalankan programnya dengan cara mengklik karakter atau klik tanda bendera. Nah, ini secara otomatis. Kemudian nilainya pun akan kembali menjadi 0 secara otomatis, yaitu nilai-nilai dari si variabel. Nah, sekian video tutorial dari kelompok 4. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman.